kembali lagi bersama saya Priscilla Bernardin Dan saya Oktariani Jora. Kami hadir menemani Anda dalam siaran Breaking News hari ini. Pemirsa, kami mengawali siaran dengan informasi penting mengenai maraknya kenakalan remaja dan krisis identitas yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial yang tidak bijak. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada perilaku dan perkembangan mental remaja. Dalam kondisi ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng utama dalam menghadapi pengaruh negatif media sosial. Berbagai kasus menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan pendampingan dari keluarga dapat memicu perilaku menyimpang serta kebingungan jati diri pada remaja. Sebagai gambaran awal, berikut kami sajikan cuplikan video yang memperlihatkan dampak negatif media sosial terhadap kenakalan remaja. Data digital around the Atas hukum dan sambung dengan penegasan kesehatan mental. atau sebesar 52% Mental Health Survey total populasi. Pemirsa, itulah contoh nyata dampak negatif media sosial terhadap perilaku remaja. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran keluarga dalam menghadapi pengaruh negatif media sosial, kami akan menghubungi reporter kami yang telah melakukan peliputan langsung di lapangan. Berikut laporan selengkapnya kita sambungkan dengan reporter Sari. Terima kasih kepada Oktariani dan Priscilla untuk waktu yang diberikan kepada saya, Jennifer Aurelia Widiers. Di sini saya akan mewawancarai mama saya, Katarina Klawing. Selamat pagi, Mama. Di sini aku mau nanya dulu, Mama punya media sosial? Punya Media sosialnya tuh apa aja tuh kalau boleh tahu? WA, IG, TikTok. Oh, sudah kayak mau Gen Z gitu ya? Oke. Sebelum itu kita masuk ke pertanyaannya ya. Bagaimana menurut Mama, apakah kebiasaan remaja mencari validasi lewat like dan komentar itu bisa memengaruhi kepercayaan diri mereka? Bagaimana Mama harus menyikapinya? Bisa. Kemudian ya keluarga hanya bisa memberi edukasi, memberi pengertian untuk anak-anak supaya tidak terlalu berpatokan dengan sosial media. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Saat media sosial memberi standar hidup atau penampilan yang tidak realistis, apa peran keluarga agar remaja tidak merasa minder atau tertekan? Iya, keluarga sangat berperan aktif di sini, memberikan pemahaman bahwa yang di media sosial itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya. Jadi itu ya jawaban yang dari dua pertanyaan itu. Oke, sekian wawancara dari saya. Kita kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda. Dari laporan tersebut, terlihat bahwa keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan dalam membimbing remaja. Selanjutnya, kita akan menyimak laporan dari reporter kami yang lain terkait solusi dan upaya keluarga dalam menghadapi pengaruh media sosial. Berikut laporan selanjutnya kita sambungkan dengan reporter 2. Baik, terima kasih Priscilla dan Oktariani dari studio. Pemirsa, saat ini saya sedang mewawancarai ibu dari 3 anak, yaitu Ibu Febrina, untuk melaporkan isu kenakalan remaja dan krisis identitas akibat pengaruh media sosial. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran orang tua dalam menghadapi pengaruh buruk media sosial terhadap remaja, saya akan menanyakan langsung kepada Ibu Febrina. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Ibu, bagaimana peran orang tua dalam menghadapi pengaruh media sosial? Tentunya peran orang tua itu sangat penting ya dalam perkembangan anak, di mana kita tahu di zaman sekarang itu tidak hanya orang dewasa yang menggunakan media sosial, tetapi juga anak-anak. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam mengawasi anak-anak dengan cara mendampingi anak, tidak melarang tapi mendampingi, juga memberitahukan kepada anak mana hal-hal yang perlu ditonton dan mana yang tidak perlu ditonton. Karena kita sendiri tahu di dalam media sosial itu tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak yang negatif. Jadi sebagai orang tua, peran kita di rumah untuk menasihati anak dalam menggunakan media sosial itu kita harus komunikasi secara terbuka dengan anak dengan cara
memberitahu dengan cara sharing supaya anak juga terbuka kepada kita sebagai orang tua, supaya anak juga merasa nyaman, tidak merasa dihakimi, dan juga perlunya kita menekankan, memberitahukan kepada anak nilai diri tidak dipengaruhi oleh sosial media. Jadi kita perlu beritahukan kepada anak itu fokusnya tidak pada media sosial, tapi pada perkembangan anak dalam hal bakat yang dia miliki, karakter, dan juga usaha. Itu saja. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau nanti anak ibu akan melewati fase remaja atau dewasa, yang dimana akan bermain media sosial, bagaimana pendapat ibu tentang media sosial yang akan ia punya dan apakah ibu akan membatasi mereka dalam bermain media sosial atau memberi kebebasan? Kalau menurut saya sebagai orang tua, saya akan memberikan kebebasan, tapi artinya kebebasan bukan berarti tidak mengawasi ya. Jadi di sini saya akan memberikan kebebasan, tapi dalam pengawasan. Jadi ketika anak bersosial media, saya tetap akan memberikan pengawasan dengan cara memberikan batasan waktu ketika menggunakan handphone, kemudian membatasi konten-konten yang mana yang layak untuk ditonton dan mana yang tidak layak untuk ditonton. Sebagai orang tua juga sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa nilai diri anak itu tidak ditentukan oleh standar orang lain dan juga standar media sosial. Jadi perlu sekali sebagai orang tua kita menasihati anak bahwa yang paling penting itu adalah mengasah dirinya, tetap fokus pada talenta yang dia punya. Jadi tidak hanya fokus bermain sosial media, tapi tetap bersosialisasi dengan lingkungannya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Febrina yang sudah bersedia memberikan kesempatan untuk diwawancarai dan terima kasih tanggapannya. Sekian wawancara dari saya, Bernardinus Jinau. Kita kembali ke studio. Pemirsa, komunikasi yang baik antara orang tua dan remaja menjadi kunci utama dalam mencegah kenakalan remaja dan krisis identitas. Dengan pendampingan dan pengawasan yang tepat, pengaruh negatif media sosial dapat diminimalisir. Demikian Breaking News hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Selamat pagi.